Alhamdulillah. Bisa mungkin kalau misalkan kuotanya pakai WiFi, bisa banget join pakai itu ya, apa namanya? WiFi, pakai cam, on cam maksudku. Nah, oh iya, di sini sebelumnya minta maaf karena di sini aku lagi di kosan temanku, di kontrakan temanku jadi rame. Nah, oh iya, di sini pada ngerti nggak sih karya Salemba 4 itu apa dan sistem seleksinya itu apa aja sih? Coba ada yang tahu nggak? Pasti kan kalau teman-teman mau daftar beasiswa, teman-teman kan pasti juga melihat di situ ada seleksinya apa aja, pemberkasannya ada apa aja. Oke, aku langsung jelasin aja ya. Jadi, aku kasih referensi. Jadi di sini tuh di KSC itu ada dua seleksi, seleksi administrasi online dan seleksi interview wawancara. Nah, karena pandemi ini biasanya diadakan secara online. Sebelumnya, perkenalkan aku Ratna Ivani, biasanya disapa teman-teman Ivani atau Fani. Aku dari KSC UB, angkatan apa? Menerima beasiswa dari angkatan 2019, cuma aku angkatan 18. Nah, untuk kali ini kita akan ditemani oleh Kalutfa Yusniar dari KSCUB pada tahun masuk itu 2018. Ya kan, Mbak Lutfa? Iya benar, Fani. Nah, oke. Nah, di sini Mbak Lutfa akan menjelaskan gimana dan apa-apa aja sih tips dan triknya menulis esai di beasiswa KSE. Dan pastinya di situ Mbak Lutfa bakal menjelaskan secara detail apa-apa aja yang harus dipersiapkan, apa aja yang harus dituliskan di esai tersebut. Nah, untuk biar nggak lama-lama, kita langsung aja ke Mbak Lutfa. Namun sebelumnya aku akan mengenalkan Mbak Lutfa dulu. Jadi Mbak Lutfa di sini adalah mahasiswi semester akhir dari Fakultas Peternakan angkatan 17. Nah, Mbak Lutfa ini lahir di Jakarta bulan Maret lalu, tanggal 24/99. Oke, langsung aja Mbak Lutfa dipersilakan. Oke, aku izin share screen dulu ya. Udah kelihatan belum teman-teman? Udah Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik, Kak. Baik ya. Nah, di sini Baik. kita lebih ke Kak, diskusi itu ya, diskusi apa nggak terlalu formal banget. Jadi nanti kalau teman-teman masih ada yang mau ditanyain atau bingung, itu bisa langsung tanya aja pas di sesi tanya jawab ya. Oke, di sini aku mau jelasin pengenalan beasiswa secara umum dulu. Apa sih beasiswa itu? Dalam kamus KBBI ini, beasiswa adalah tunjangan yang diberikan kepada pelajar atau mahasiswa sebagai bantuan biaya belajar. Nah, untuk beasiswa karya Salemba 4 ini, itu adalah beasiswa yang ditunjukkan bagi mahasiswa atau mahasiswa yang tengah kuliah S1 minimal semester 2 di sejumlah perguruan tinggi negeri PTN dalam negeri. Jadi yang kerjasama sama KSE ini ada 34 PTN ya di Indonesia. Nah, beasiswa karya Salemba ini menyediakan tunjangan berupa tunjangan pendidikan untuk bantuan finansial dan program pelatihan. Jadi ada beberapa pelatihan di karya Salemba ini. Yang pertama ini program utamanya itu regular scholarship. Di sini tuh tunjangan hidup, biasanya tunjangan finansial seperti bantuan untuk membeli buku misalkan, terus biaya internet atau kebutuhan sehari-hari. Untuk Entrepreneur Academy ini kalau kalian udah diterima di beasiswa KSE, kalian akan boleh gitu ya mendaftar Entrepreneur Academy. Ini kegiatan pelatihan kewirausahaan bagi Beswan kayak gitu. Terus ada Teknologi for Indonesia. Ini biasanya kita tuh mengirimkan proposal juga uh,
pengembangan teknologi yang kita inovasikan seperti apa. Ini tuh kalau untuk entrepreneur sama teknologi itu benefitnya setelah kita jadi B1 ya. Nah, kalau yang ini Achievement Scholarship itu pengembangan mahasiswa untuk beasiswa unggul. Biasanya itu di setiap PTN tuh hanya satu aja. Jadi seleksinya lebih lebih sulit lah ya gitu. Nah, program tambahannya itu ada Komdev, yaitu Community Development. Di sini tuh Komdev yang kita pernah lakukan itu ada edukasi, terus ada kesehatan, ada pemberdayaan masyarakat, dan kawasan rumah pangan lestari. Di Komdev ini bisa kita ikuti setelah kita menjadi B1 KSE ya. Jadi benefit yang kalian sudah lihat tadi itu banyak banget kalau kalian sudah menjadi bagian dari kami. Nah, ini peta distribusi penyaluran beasiswa tahun lalu 2019. Ini ada 34 PTN, di antaranya itu termasuk Universitas Brawijaya. Ini donatur kita, itu dari Gift to Asia sampai ke kitabisa.com itu udah masuk jadi bagian kita. Yang kalian boleh pahami di sini itu alur pendaftaran beasiswa KSE. Yang pertama itu ada tahap administrasi yang uploadan dokumen-dokumen kayak gitu ya. Terus kalau udah selesai ada lolos tahap pertama, setelah itu tahap kedua ini biasanya sama tahap ketiga dijadikan satu waktu gitu. Kalau misalkan sebelum pandemi, tapi setelah pandemi ini itu bisa dipisah. Jadi ada kemampuan TPA dan bahasa atau wawancara gitu. Setelah itu lolos seleksi tahap 2 dan pengumuman akhir. Biasanya pengumuman akhir ini di bulan Agustus. Nah, dokumen persiapan daftar beasiswa itu apa aja sih kalau di KSE ya? Itu yang pertama itu ada kartu identitas, bisa KTP atau KTM, dan kartu keluarga. Terus juga ada transkrip nilai, IP atau IPK, yang di bisa dilampirkan 2 tahun terakhir ya. Terus ada surat rekomendasi dari kampus yang menyatakan kalian belum menerima beasiswa dari pihak lain. Terus ada surat keterangan penghasilan orang tua dan bukti pembayaran tagihan. Itu bisa listrik atau air ya, PDAM. Terus ini dokumen tambahan, itu ada esai beasiswa, ada sertifikat bahasa atau motivation letter, terus ada surat keterangan sehat. Nah, untuk beasiswa KSE ini, sertifikat bahasa sampai surat keterangan sehat itu belum ada ya, jadi fokus ke esai beasiswa aja gitu. Nah, apa sih esai beasiswa itu? Nah, kalau misalkan secara ringkasnya, esai beasiswa itu esai yang harus dilampirkan oleh para pendaftar beasiswa baik jenjang S1, S2, atau S3. Nah, pada umumnya esai ini tidak lebih dari 700 sampai 1000 kata, tergantung jenis beasiswa yang kalian ambil. Biasanya tuh ada format atau panduan khusus ya. Tapi di KSE ini format dan panduan itu dibebaskan. Jadi kalian boleh bereksplorasi, misalkan bereksplor gitu ya, mau format seperti apa itu boleh. Terus esai beasiswa ini bisa memiliki struktur yang bervariasi, tapi pada umumnya ada 3 struktur. Nah, struktur esai itu ada 3, biasanya ada pendahuluan, isi, dan kesimpulan. Pada bagian pendahuluan ini, kalian bisa menjelaskan secara ringkas gitu ya tentang diri kalian sendiri, seperti latar belakang kalian itu siapa, kayak gitu, kondisi kekinian kalian itu bagaimana, dan topik yang akan kalian ambil itu mau mengenai apa topiknya. Nah, penjelasan di pendahuluan ini biasanya itu bersifat umum, jadi nggak terlalu detail banget. Nah, kalau yang diisi, ini biasanya kita itu menjelaskan secara rinci gitu ya tentang ide kita mau membahas apa, dan itu tuh kalau bisa ide itu tuh kita buat semenarik mungkin agar reviewer itu bisa tertarik dengan penjelasan kita gitu.
Terus kalau untuk kesimpulan di sini tuh biasanya kalian bisa membahas kesimpulan ide kalian, terus sarannya dan harapan kalian itu ke depannya seperti apa. Tapi jangan membuat topik baru ya di sini, itu nggak boleh atau tidak disarankan kayak gitu. Ini mungkin ada yang mau tanya nggak di sini sampai slide ini? Mbak Lutfa mungkin karena di sini Mbak Lutfa jelaskan dulu aja sampai akhir, Oh ya. nanti dibuka sesi tanya jawab aja. Oke, aku lanjut ya. Terus kalau kesalahan penulisan esai itu apa sih? Yang pertama itu tidak sesuai dengan instruksi yang diberikan pemberi beasiswa. Maksudnya apa? Misalkan temanya itu kalian mau disuruh bahas alasan kebutuhan beasiswa, tapi kalian membahas ini jenis-jenis misalkan penggunaan jenis-jenis kebutuhan kalian itu apa, pokoknya yang di luar topik. Terus kalau misalkan kalian ditanya alasan memilih fakultas, kalian malah jawabnya misalkan dana beasiswa digunakan untuk apa kayak gitu, itu kan nggak sesuai ya. Terus yang kedua, kalimat bertele-tele dan terlalu panjang. Maksudnya apa? Ini misalkan kalian itu menjelaskan latar belakang kalian nih, mulai dari SMP sampai SMA gitu ya, jenjang SMA atau kuliah gitu. Itu proses seleksi, misalkan masuk SD seperti apa, SMP, SMA seperti apa, itu nggak disarankan kayak gitu. Terus kalau yang ketiga, masih banyak kalimat yang typo dan ambigu. Maksudnya kayak ada kesalahan penulisan ya di sini. Misalkan kalian nulis uh, apa katanya yang berulang-ulang. Misalkan ada kata uh, saya menggunakan dana beasiswa ini untuk keperluan pendidikan misalkan. Terus kalian jelasin lagi di bagian paragraf selanjutnya kayak gitu dengan kalimat yang sama. Itu kan maknanya terlalu banyak gitu ya, bertele-tele dan panjang juga. Tapi kalau kalimat typo di sini tuh kalian misalkan nggak menggunakan kalimat Indonesia yang baik dan benar, yang baku ya. Terus kalau yang ambigu ini mempunyai dua makna gitu. Terus kalau penulisan kalimat itu disarankan menggunakan SPOK, jadi subjeknya itu siapa, predikat, objek, dan keterangan itu jelas. Yang kelima ini, jangan pernah kalian melakukan copy paste karya orang lain, karena itu bisa berdampak pada esai kalian gitu. Kalau bisa sih mengetahui esai seseorang tapi diparafrase gitu, maknanya yang sama nggak apa-apa kayak gitu. Terus kalau hal-hal yang perlu diperhatikan itu, yang pertama itu kalian harus pelajari baik-baik tema esai yang dilampirkan di pedoman itu apa aja. Terus yang kedua, pelajari contoh esai beasiswa orang lain itu sebagai referensi pendukung. Yang ketiga, buat poin-poin yang menarik di setiap paragrafnya. Misalkan yang pertama, tadi kalian mau ngejelasin background kalian itu siapa, poin yang pertama. Terus yang kedua, misalkan kalian mau menjelaskan penggunaan dana beasiswa buat apa misalkan ya, poin kedua. Terus yang ketiga, poin itu kalian mau jelasin kontribusi kalian itu apa, jadi kayak punya kalimat utama di setiap paragrafnya. Terus yang keempat itu kalian harus menggunakan kalimat yang mudah dipahami. Jadi kalau kalimat yang terlalu baku kan biasanya orang awam gitu, orang awam kan sulit ya memahami itu gitu. Jadi gunakan kalimat yang mudah dipahami aja. Yang kelima, itu revisi kembali jika ada kesalahan dalam penulisan. Nah, kalian ini bisa nih minta bantuan teman, saudara, orang tua buat nanya esai kalian itu udah bagus belum ya? Kalau misalkan dilampirkan di di beasiswa gitu. Kalau misalkan belum, minta saran gitu, masukan sama orang tersebut itu yang benar itu seperti apa kayak gitu. Terus kalau yang tips dan trik menulis esai beasiswa ini, kalau dari sudut pandang aku, yang pertama itu kalian pelajari informasi mengenai tema dan format penulisan esai yang diinginkan oleh pemberi beasiswa tersebut. Kayak misalkan kemarin ya ada 9 pertanyaan esai itu ya, nah kalian itu harus sesuaiin maksud dari pertanyaan tersebut itu apa. Jadi jangan menyimpang gitu ya dari pertanyaan
tema tersebut. Terus yang kedua, buatlah kerangka dan kata kunci dari masing-masing paragrafnya. Misalkan kalian paragraf pertama mau bahas tentang apa, kedua tentang apa gitu. Kalau belum punya ide, buat aja kata kuncinya kayak gitu. Terus yang ketiga, pelajari contoh esai dari penerima beasiswa tersebut gitu. Nah, ini buat kalian punya persepsi, oh ternyata penulisan yang baik itu seperti ini kayak gitu. Nah, yang ini itu pertanyaan yang ada di laman Regol KSE. Kalau misalkan kalian udah daftar, kalian ada pertanyaan ini nih di bagian bawah. Yang pertama itu esai alasan kebutuhan beasiswa. Yang kedua, esai tentang pemilihan pengembangan diri. Yang ketiga, tentang esai tujuan hidup. Yang keempat, esai rencana penggunaan beasiswa. Yang kelima, esai alasan pemilihan jurusan. Yang keenam, esai jangka panjang, itu visi kalian setelah lulus kuliah. Yang ketujuh, esai alasan khusus mengapply beasiswa KSE ini. Yang kedelapan, esai usaha Anda untuk mengurangi beban orang tua. Yang kesembilan, esai kenapa Anda layak menjadi bagian dari KSE. Kayak gitu. Nah, ini contoh beasiswa esai beasiswa yang pernah aku lampirkan. Nih, contohnya kayak gini. Untuk bagian introduction atau pendahuluan, biasanya aku memperkenalkan diri dulu. Itu nama aku siapa di sini, terus aku dari mana, terus alasan aku kenapa memilih fakultas tersebut kayak gitu. Terus yang di sini yang diisi aku bagi jadi dua, ada isi yang pertama sama yang kedua. Yang isi yang pertama ini aku jelasin kegiatan aku di kampus itu apa aja, kayak berorganisasi, mengikuti kepenulisan gitu, juga ada pelatihan atau menjadi relawan kayak gitu. Ini awalnya aku buat kerangka dan poin-poin dulu, baru bisa merangkai kata-kata sedemikian rupa kayak gitu. Terus ini yang body kedua, aku menjelaskan hal yang berbeda, yaitu alasan aku kenapa mengajukan beasiswa ini tuh untuk apa gitu. Terus di bagian kesimpulan ini berdasarkan ada kesimpulan, saran dan harapan. Nah, tiga-tiganya aku masukin di sini dari topik yang mirip di paragraf sebelumnya, cuma di parafrase aja dengan kalimat kayak gini. Kontribusi yang akan saya lakukan yaitu berperan aktif dan terlibat dalam rangkaian kegiatan beasiswa ini. Banyak hal pembelajaran yang akan saya dapatkan selama berproses di bangku perkuliahan, dimulai dari hal yang sederhana, yaitu belajar memberi kebermanfaatan kepada masyarakat lingkungan tempat saya berada kayak gitu. Mungkin dari sini cukup ya presentasinya. Terima kasih dan saya kembalikan ke moderator dulu ya. Oke, Mbak Lutfa, apakah udah bisa dibuka sesi tanya jawabnya? Iya, boleh dibuka. Oke, jadi di sini Mbak Lutfa udah menjelaskan beberapa tips dan trik menuliskan esai beasiswa KSE. Nah, untuk pertanyaan akan dibuka satu termin terdiri dari 3 penanya. Mungkin karena banyak teman-teman yang ingin bertanya, jadi saya buka satu termin 3 penanya. Bisa mulai untuk dinyalakan mikrofonnya bila ingin bertanya. Bila tidak bisa menyalakan mikrofonnya, bisa ditulis di chat di Google Meet. Oke, dipersilakan. Selamat sore, Kak. Saya boleh izin bertanya? Ya, silakan sebutkan nama dan tanyanya apa. Oke. Sebelumnya terima kasih Kak atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Rafki Indriani dari FISIP Angkatan 2019. Di sini saya ingin bertanya terkait pembuatan esai tadi.
Tadi waktu Kak Lutfa menjelaskan itu kan untuk pembuatan esai kalau bisa dimulai dengan introduction, memperkenalkan diri. Nah, apakah untuk semua esai itu kan ada esai alasan mengapply beasiswa, terus juga rencana penggunaan beasiswa, tujuan hidup, sampai 9 esai itu, apa di awal kita harus memperkenalkan diri dulu? Karena saya sudah membuat esai, cuma di awal nggak semuanya saya memperkenalkan diri. Terus ada pertanyaan kedua, boleh langsung atau gimana, Kak? Langsung aja. Oke. Sama ini sih, Kak, dari ke-9 esai itu awalnya saya masih agak bingung, agak rancu gitu sama esai penggunaan beasiswa sama esai alasan kebutuhan beasiswa sama rencana penggunaan beasiswa. Itu perbedaan spesifik antara keduanya itu gimana ya, Kak? Mungkin itu dulu aja sih. Terima kasih, Kak. Oke, dari Mbak Lutfa, apakah menyanggupi ditampung dulu atau langsung dijawab pertanyaannya? Langsung jawab aja, tapi suara aku kedengaran nggak? Karena ada suara dari luar. Dengar ya? Untuk pertanyaan yang pertama itu ya, apakah kita harus melampirkan semua introduction ya di setiap esai? Itu jawabannya kalau misalkan aku pribadi ya, itu dilampirkan di pertama kali esainya aja. Jadi kita menjelaskan secara apa sih umum background kita itu apa gitu. Terus kalau misalkan di esai berikutnya kalian bisa langsung poin pentingnya aja gitu. Dan apa endingnya, misalkan kesimpulannya apa, sarannya mungkin atau harapannya itu ada apa sih dari ide sebelumnya kayak gitu. Terus kalau misalkan untuk apa tadi penggunaan dan kebutuhan beasiswa ya. Nah, kalau penggunaan itu lebih ke lebih ke mandiri secara finansial. Misalkan kalian itu kan misalkan kalau dapat dana beasiswa itu pasti kan ada yang nggak minta lagi sama orang tua kayak gitu ya. Nah, itu lebih ke konteks itu sih, mandiri secara finansial. Misalkan saya kalau menerima beasiswa ini saya tidak minta lagi ke orang tua misalkan gitu. Bisa bisa menggunakan dana beasiswa ini untuk keperluan apa itu boleh dijelaskan lebih ke situ. Tapi kalau kebutuhan beasiswanya itu lebih ke kebutuhan kamu, misalkan perlunya beasiswa ini tuh untuk apa? Misalkan kalau kakak pribadi nih ya, misalkan untuk misalkan biaya pendidikan, untuk uang saku gitu, untuk uang biaya internet misalkan, atau uang biaya transportasi kalau semasa kuliah, misalkan kayak gitu sih. Cukup dipahami nggak? Oke, Atau masih bingung? udah. Terima kasih banyak, Kak. Oke, sama-sama. Oke, berarti pertanyaannya sudah terjawab ya? Oke, untuk penanya kedua dipersilakan untuk on mikrofonnya beserta videonya kalau bisa. Mohon izin bertanya, Kak. Iya, silakan sebutkan nama dan pertanyaannya apa. Oke, mohon maaf tidak bisa on cam karena kendala jaringan. Nama saya Luftia Setiawan. Di sini saya ingin bertanya di bagian esai alasan memilih jurusan. Nah, saya masih bingung, Kak, karena gini, di fakultas saya jurusannya memang bisnis, tapi program studinya lebih ke perpajakan. Nah, yang saya tanyakan itu esainya, penulisan esai alasan memilih jurusan itu lebih ke jurusan atau ke program studi ya, kayak karena yang kita pelajarin pure pajak, bukan bisnis, ada cuman kolaborasi antara pabrik sama bisnis. Oke, silakan Mbak Lutfa untuk menjawab pertanyaannya. Yang jadi poin utama dari Lutfia ya, itu misalkan kamu itu pengen ngebahas topik tentang jurusan pajaknya, ya udah kamu fokus ke pajak itu bahasnya apa aja sih. Misalkan kan kalau di peternakan itu misalkan ya contoh aku bahas peternakan ya, poin pertama atau poin utama yang aku pengen bahas itu tentang pembelajaran
di peternakan di bidang nutrisi. Ya udah, aku jelasin proses gimana aku mempelajari nutrisi ini di jurusanku di peternakan kayak gitu. Kalau kamu di pajak mungkin bisa membahas tentang pajaknya aja gitu, fokus ke pajaknya aja kayak gitu. Kalau pajak tuh kayak apa ya? Misalkan bahas tentang ini ya, eh, pajak daerah gitu ya, pajak pajak negara gitu. Iya, Kak. Lebih ke situ. Mungkin ya mungkin boleh kalau kamu pengen jadi utama ya, poin utama itu bahas tentang pajak, ya udah fokus ke pajaknya aja, alur ke pajaknya aja, jangan di topik yang lain. Misalkan topik peternakan itu kan nggak relevan ya, nggak sesuai gitu kan, gitu. Lebih ke buat poin dulu, kamu mau bahas apa? Apakah FEB-nya ya, di FEB-nya misalkan, atau di bagian jurusannya gitu. Kan kalau tadi aku di bagian alasannya itu lebih ke peternakan secara umum ya. Jadi aku tidak spesifik membahas tentang nutrisi di bidang peternakan seperti apa kayak gitu. Jadi tentuin dulu poinnya apa yang mau dibahas. Oke, apakah sudah cukup terjawab? Terima kasih, Kak. Berarti kalau misalkan kan di kita lampirin pertamanya administrasi bisnis, tapi kita bahas tentang pajaknya nggak apa-apa, Kak? Iya boleh kamu menyinggung tentang apa ilmu administrasi dulu ya, baru perpajakannya itu boleh. Tapi yang penting Baik, makna poin pentingnya kamu bahas pajak kayak gitu. baik. Terima kasih. Oke, Sama-sama. sama. Oke, untuk penanya ketiga dipersilakan untuk mikrofonnya dan videonya. Kak, saya mau bertanya, Kak. Ya, silakan. Sebelumnya terima kasih untuk kesempatannya. Di sini saya mau bertanya tentang pengalaman esai Kakak Lutfah yang lalu itu. Dari esai yang Kakak buat itu dulu, rata-rata jumlah katanya berapa, Kak? Terus sebaiknya setiap esai itu pakai berapa paragraf gitu? Terima kasih. Oke, silakan Mbak, langsung aja. Kalau dari pengalaman aku pribadi ya, aku membuat esai itu tidak lebih dari 700 kata. Karena kan ini esainya dipecah gitu ya, sistemnya ya. Kayak apa sistematikanya itu dipecah gitu kan, tidak jadi satu rangkaian gitu. Nah, itu tuh masing-masing aku 2 paragraf. Jadi kayak poin pertama aku mau bahas apa nih? Kalau di alasan alasan pemilihan jurusan berarti misalkan poin pertama aku mau bahas tentang peternakan secara umum. Terus yang bagian kedua, paragraf kedua, aku ngejelasin peternakannya secara khusus, misalkan di jurusan khususnya, misalkan nutrisi gitu ya, itu dijelasin kayak gitu. Tapi kalau misalkan kalian mau jadi buat satu body aja, satu isi aja, itu boleh kok. Karena kan tadi yang penting ada 3 ya, ada pendahuluan, isi, dan penutup. Nah, kalau kalian bikin isi 1 paragraf aja itu boleh. Nah, di penutupnya itu kalian bisa menjelaskan kembali gitu ya, di paragraf sebelumnya. Paragraf isi itu apa gitu, kayak kesimpulan lah intinya gitu, kesimpulan kalian itu apa diperjelas lagi dengan bahasa yang berbeda kayak gitu. Ada feedback nggak? Oh, jadi Kakak itu berarti dulu pakai 2 paragraf aja gitu? Ya, kalau untuk pertanyaan esai selanjutnya ya, untuk esai yang pertama aku pakai 3 struktur tadi, yang pembukaan, isi, dan penutup kayak gitu. Oh, iya, Kak. Terus kalau misalnya itu jumlah katanya kayak 300 sampai 400 kata itu udah bisa nggak sih, Kak? Kalau dari sudut pandang aku sih bisa, karena kan udah lebih dari penulisan esai ya. Oh, berarti kalau 250 gitu, Kak, itu masih kurang nggak sih? Kalau dari poin maksud kamu itu tersampaikan sama reviewer itu nggak apa-apa. Misalkan kayak poin paragraf pertama kamu mau bahas tentang background kamu nih, ya misalkan. Terus di poin paragraf kedua kamu jelasin background lagi, kan itu kalimatnya lebih nggak efektif kan. Lebih baik kan background itu dijadikan 1 paragraf aja kayak gitu. Itu lebih baik daripada kamu bikin paragraf yang banyak tapi kamu menjelaskan berulang-ulang kayak gitu. Oh, baik, Kak. Nggak Baik. maksudnya? Ngerti-ngerti. Berarti dia harus efektif dan efisien ya, Kak? Iya,
Iya gitu. Gak apa-apa Oke, terima paragrafnya kasih. nggak harus 2. Iya, sama-sama. Oke, terima kasih, Kak. Ya, Oke, untuk sesi termin pertama sudah ditutup dan dibuka lagi ke termin kedua. Di termin kedua ini mungkin sekitar aku buka 2-3 penanya. Nah, untuk teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan untuk on mikrofonnya dan videonya, dipersilakan. Kak, saya izin bertanya. Iya, iya, silakan. Nama saya Marisa Indah. Nah, kan tadi ada apa sih namanya? Seleksi yang TPA dan bahasa itu. Itu kayak waktu kita mau UTBK gitu apa bagaimana, Kak? Makasih, Kak. langsung jawab aja ya. Untuk yang kemarin itu, ini seleksinya waktu sebelum pandemi. Jadi ada kemampuan TPA itu bukan yang kayak UTBK, lebih ringan kok, nggak kayak UTBK gitu. Jadi kayak lebih ke sinonim, antonim dulu gitu, kayak gitu, lebih ringan gitu. Terus kalau untuk kayak apa kemampuan kemampuan lain ya, kayak bela negara, kayak kewarganegaraannya, lebih ke sana. Kayak perhitungan sederhana juga ada pernah ya, sama ke kemampuan kita sebagai warga warga negara itu kita diuji gitu, kayak gitu. Baik, Jadi terima nggak kasih, kayak Kak. UTBK ya, sama-sama. Izin menambahi boleh? Iya. Jadi mungkin itu waktu tahunnya Mbak Lutfa, pendaftaran seperti itu. Nah, untuk tahun yang waktu 2018, 2019, maaf, itu nggak pakai TPA, melainkan esai tentang wawasan kebangsaan, seperti itu. Nah, di situ eh, eh, penyelenggara, maksudnya dari yayasan itu meminta kita memecahkan 3 persoalan yang ada di layar waktu itu di kita disuruh kerjakan berupa esai tulis tangan dan dalam waktu 15 menit waktu itu. Nah, jadi mungkin dari teman-teman sekarang mungkin kalau misalkan tahun ini ada kesempatan untuk offline, mungkin bisa dipersiapkan sering-sering menulis dan sering-sering banyak membaca referensi-referensi tentang wawasan kebangsaan dan lain-lain. Bukan hanya wawasan kebangsaan, siapa tahu bisa pengetahuan umum dan lain-lain seperti itu. Jadi kalau di KS memang benar-benar pihak yayasan mau mahasiswa yang akan direkrut sebagai best one itu mempunyai kapabilitas yang sesuai dengan yayasan seperti itu. Baik, terima kasih, Kak. Oke, untuk penanya kedua bisa dipersilakan. Oh ya, Mbak Lutfa, ini aku menyampaikan ada beberapa chat yang masuk sih. Maksudnya yang di WA aku. Itu pertanyaan gini, Kak, semisal kita ini sudah buntu gitu, sudah bingung gimana cara mengolah kata lagi biar kita itu bisa menyampai target yang diinginkan oleh pihak penyelenggara. Itu gimana ya, Kak? Biar kita itu ada referensi biar bisa nulisnya itu banyak gitu. Biasanya orang-orang kayak gini tuh jarang nulis gitu. Maksudnya bukan jarang nulis, maksudnya kehabisan kata-kata karena udah nggak bisa lagi gitu. Itu gimana Mbak Lutfa? Kalau dari sudut pandang aku pribadi ya, kalau untuk hal itu kalian bisa ada yang suka baca novel nggak? Novel atau nonton film. Nah, dari situ kalian kan biasanya itu ya bisa terbuka wawasannya. Oh, ternyata dunia luar seperti ini ya. Nah, itu bisa kalian rangkai di dalam esai kalian, tapi jangan
jangan di luar konteks pertanyaannya ya. Misalkan itu kalian itu mau bahas tentang apa ya enaknya, yang soalnya tentang kebutuhan beasiswa ya, misalkan. Nah, kalian itu bisa intinya tuh satu, kebutuhan beasiswa kalian ini misalkan untuk penggunaan kebutuhan sehari-hari ya. Terus kalian bisa deskripsikannya dengan bahasa yang berbeda. Itu menggunakan sinonim gitu. Sinonimnya misalkan dari penggunaan beasiswa itu sinonimnya apa gitu. Tapi maknanya seperti itu gitu loh. Kayak apa ya ngejelasinnya? Kalian kan misalkan penggunaan dana beasiswa ini untuk kebutuhan sehari-hari seperti biaya transportasi, biaya makan, biaya minum, kayak gitu kalian jelasin di paragraf awal. Nah, di paragraf kedua, kalian bisa ngejelasin biaya makanan ini, kalian itu referensinya itu apa gitu. Misalkan biasanya kamu makan uh, nasi sama apa ya, lauk apa gitu. Nah, setelah itu kalian bisa ngejelasin pembahasannya yang berbeda gitu. Penggunaannya itu nasi yang sebelumnya saya makan menggunakan lauk ini saya kemas dengan apa lebih cantik misalkan ya, dengan kebutuhan yang lebih sehat kayak gitu. Kayak gitu sih, kayak apa ya, lebih condong ke poin penting apa yang kalian mau bahas dulu sih, baru kalian bisa rangkai. Rangkainya itu idenya bisa banyak kalian dapat, bisa dari menonton film, bisa kalian dapat dari baca novel, atau baca-baca esai beasiswa dari pihak lain yang enggak hanya apa dari KSE aja. Misalkan ada ya di Google gitu ya, ada contoh esai penerima beasiswa KSE misalkan. Kalian baca jangan hanya dari penerima beasiswa KSE aja, boleh dari penerima beasiswa lain. Misalkan Medion, BI gitu, Paragon, itu bisa sebagai bahan referensi kayak gitu sih. Kalau dari pribadi aku kayak gitu. Jadi kalau misalkan aku nggak tahu poin penting untuk dibahas, itu kita nggak akan tahu pesan apa yang kita mau sampaikan ke reviewer itu apa kayak gitu. Jadi makanya penting banget buat kerangka, terus buat poin penting kita mau bahas apa gitu ya. Terus kalau nggak ada itu, ya tadi topik tuh bisa macem-macem yang dibahas gitu. Jadi kalau untuk apa penjelasan yang kita mau sampaikan nggak secara kerucut gitu. Dapat dipahami nggak? Maaf ya, aku kalau buat contoh agak bingung kalau buat contoh. Oke, oke, siap, Mbak. Eh, oh ya, ini karena termin keduanya udah habis, aku mau tambah termin lagi, melainkan di sini aku mau tanya nih, kendala teman-teman selama eh, registrasi di Regol KSE, apakah ada kendala? Soalnya kan di Regol banyak banget kendalanya, misalkan nih, kayak waktu pengalamanku dulu. Eh, aku udah upload semuanya, tapi tiba-tiba nggak ke-save. Jadi aku udah nulis esai udah banyak, terus abis itu karena ada satu esai yang bener-bener itu bikin menguras pikiran, terus akhirnya aku exit kan, terus nggak keluar. Jadi istilahnya itu esainya tuh udah kehapus semua, padahal kita udah nulis-nulis banyak atau apa-apa. Mungkin ada kendala yang lain, misalkan nih, Kak, aku kok uploadnya nggak bisa apa namanya nggak bisa masuk ya, kok aku kayak gini-gini gitu. Mungkin karena apa ada kesempatan ini, mungkin bisa sekalian ditanyakan gitu. Biar nanti ini kan udah tanggal berapa ya? Udah tanggal 3. Nah, tinggal 4 hari lagi itu dari UB udah ditutup regolnya. Nah, mungkin ada kesempatan kali ini kita bertemu kali ini, mungkin bisa ditanyakan kendala-kendalanya apa aja, terus selama membuka regol itu ada kesalahan atau apa-apa gitu, mungkin bisa sharing sama kita-kita, karena kita di sini kan
kita tujuannya sharing ke kalian biar kalian bisa memahami gimana cara pendaftarannya ke SE seperti itu. Mungkin bisa kalian open mic kalau misalkan mau tanya. Nah, di sini termin ketiga ini akan kubuka 3 penanya seperti itu. Iya boleh yang mau tanya di luar essay ya untuk termin ini. Silahkan. Kak, mohon maaf izin bertanya. Mm-mm. Sebelumnya perkenalkan nama saya Wanda. Mohon maaf saya belum bisa on cam ya karena di sini sedang hujan. Jadi saya ingin bertanya terkait dengan kelengkapan berkas, Kak. Pasti kan di atas itu ada tulisannya ya untuk kelengkapan berkas kita sudah sampai berapa persen gitu. Nah, kemarin tuh saya sudah coba untuk mengisi yang pertama. Itu persentasenya itu menunjukkan angka 85% gitu. Nah, setelah saya lengkapi justru persentasenya itu turun, Kak. Jadi 80% saja gitu. Padahal saya sudah memasukkan beberapa berkas yang memang itu dibutuhkan gitu kan. Nah, apakah nanti untuk penilaiannya itu juga berimbas gitu Kak, apakah harus 100% terisi semua atau tidak, dan juga apakah penurunan angka itu error atau memang seperti apa Kak? Saya bingung gitu, padahal sudah coba saya masukkan tapi malah persentasenya berkurang, seperti itu. Terima kasih. Oke, kalau misalkan Mbak Lutfa bisa jawab, silakan langsung dijawab Mbak. Oke, terima kasih ya pertanyaannya. Untuk presentasi itu tidak ada presentasi khusus ya. Misalkan kalian sudah menginput semua data nih. Di sana itu tertera bukan 100% atau 90% ke atas ya. Itu nggak masalah. Yang penting kalian itu udah eh, teliti ya dari awal pertanyaan sampai akhir itu udah kejawab semua atau sudah diupload semua itu nggak masalah, tapi coba dicek kembali kenapa bisa berkurang kayak gitu ya, bisa aja ada format yang belum ke save pas saat upload, kayak misalkan KTP atau KTM ya, itu formatnya kebesaran lebih dari 100 KB kalau nggak salah nggak boleh ya, itu nggak per save gitu, walaupun di data kita itu di save itu pernah kejadian kayak gitu. Jadi coba diperhatikan lagi di bagian penguploadan berkas yang dokumen ya. Itu barangkali ada apa dokumen yang melebihi ukuran maksimum kayak gitu. Ada feedback nggak dari Wanda? Iya. Baik Kak, terima kasih atas jawabannya. Ya, sama-sama. Oke, silakan untuk penanya kedua dipersilakan. Ini Mbak Lutfa aku mau nyampein dari chat. Ini nih pertama nih, mohon maaf Kak bila mana meminta saran bila kakaknya yang sekalian ini berkenan untuk memberikan referensi contoh esai yang sudah dibuat, boleh nggak ya? Dibilang kayak gitu. Iya boleh, nanti tanya aja tapi lewat email aja ya. Nanyanya nanti aku kirim email aku. Oke, untuk ini ada pertanyaan lagi Mbak. Oke, mohon maaf kalau tidak terkait esai, apa boleh Kak? Maksudnya terkait esai tanyanya bukan terkait esai boleh? Iya silakan, karena ini kan lagi dibuka selain esai yang termin ini. Iya Kak, boleh ya Kak? Iya Silakan. boleh, silahkan. Terima kasih Kak atas kesempatannya. Nama saya Deva, saya ingin bertanya. Kan kemarin itu sudah sempat mengisi, lalu ada ini pilihan, ini loh Kak, pilihan pembiayaan kuliahnya itu ada pilihan orang tua sama wali. Sedangkan kalau misalnya nih Kak, kita itu membiayai perkuliahan kita itu dari hasil kerja gitu. Jadi maksudnya kerja pribadi gitu loh Kak. Itu milih yang mana ya Kak ya, orang tua apa wali? Itu saya bingung. Sama yang kedua itu kalau misalnya Kak, maksudnya dulu emang punya kakak apa maksudnya wali gitu, tapi sekarang kakaknya itu udah menikah gitu Kak. Itu tetap ditulis wali atau nggak usah aja ya Kak ya? Terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Ini langsung jawab aja ya. Itu kamu masukin aja nama walinya yang kakak kamu itu ya. Nah, di situ nanti keterangannya nggak apa-apa pakai slip gaji walinya. Walaupun pada akhirnya kamu ini ya yang apa membiayai kehidupan kamu apa UKT-nya ya tadi ya. Benar nggak?
Iya, maksudnya Soalnya, hah? Ya, karena kemarin penerima beasiswa tahun lalu juga ada yang seperti kamu ya kasusnya. Nah, itu yang disertakan walinya, walaupun walinya sudah menikah ya, dan kemungkinan nggak membiayai lagi kayak gitu ya. Nah, itu disertain walinya aja. Nanti surat keterangannya jika slip gajinya dari instansi pekerjaannya itu ada, dilampirkan aja yang terbaru gitu. tapi kalau Mau nambahin Mbak Lutfa? ya Iya. mau Ini kalau di KSC ada persyaratan belum menikah. Jadi teman-teman di sini yang belum menikah silakan mendaftar. Bila mana sudah menikah, belum diperkenankan untuk mendaftar di beasiswa KSC karena ada persyaratan-persyaratan yang dari yayasan memang tidak mengizinkan mahasiswa-mahasiswinya itu menikah dalam terkait kontrak beasiswa KSE seperti itu. Iya benar. Jadi syaratnya juga belum boleh menikah. Kamu belum menikah kan? dia belum, kakak saya yang sudah menikah Kak, gitu maksudnya. Iya, iya. Jadi nanti disertai aja kalau biaya ke kuliah kamu itu ditanggung oleh wali gitu. Ada feedback lagi nggak, Deva? Tapi meskipun walinya udah nggak kerja gitu gimana Kak? Kalau dulu kan sebelumnya Ya. saya daftar di KSE, walinya itu dulu kakak saya masih kerja dan belum menikah. Nah sekarang tuh udah menikah dan nggak bekerja gitu Kak. Gimana Kak? Diisi 0 aja gitu. Diisi nol aja, nanti pas di-upload itu nanti kamu buat surat keterangan ya, keterangan kalau walinya itu pekerjaannya apa saat ini gitu ya, terus penghasilannya berapa, nanti ditandatanganin kalau misalkan kamu pilihnya ketua RT, misalkan ya berarti wali, tanda tangan wali sama ketua RT, tapi kalau di kepala desa kamu kan ada ya beberapa tempat yang bisa mengeluarkan surat keterangan itu di kepala desa atau kelurahan ya. Nah, itu coba kamu lihat lagi di lingkungan kamu itu yang mengeluarkan surat penghasilan kerja itu pihaknya siapa kayak gitu ya. Tapi kalau misalkan bisa lewat RT dan RW, tanda tangan RT dan RW nggak apa-apa. Jadi wali, tanda tangan wali, ketua RT atau RW kayak gitu. Oh iya Kak, baik. Terima kasih banyak Kak. Iya, sama-sama. Oke, untuk terminnya penanya udah habis. Misalkan ada yang mau tanya lagi, ini aku mau buka termin yang keempat. Cuma hanya 2 penanya aja. Karena udah keterbatasan waktu, jadi 2 penanya aja. Oke, untuk termin keempat ini dipersilakan kalau misalkan ada yang mau tanya, silakan. Oke, di sini aku mau bacain dari pertanyaan Alif Tri Harjuno. Kak, izin tanya, untuk pengisian alamat domisili kan saya saat ini masih di tempat asal saya dan belum ada di Malang. Nanti saat sudah di Malang perlu diperbarui lagi alamat domisilinya atau bagaimana ya Kak? Silakan Mbak Lutfa dijawab. Kalau misalkan saat pengisian, ini kan kondisinya ada yang punya kosan, ada yang enggak ya. Nah, kalau yang punya kosan di Malang, isinya alamat kosan yang di Malang aja dulu. Tapi kalau misalkan kalian nggak punya lokasi kosannya ya, maksudnya nggak punya uh, tempat kos saat ini gitu ya, itu domisili kalian sesuai KTP aja. Misalkan nih ada perbaruan lagi, kalau kalian misalkan udah diterima di KSC kan nanti ada pembaruan data, nanti kalian bisa perbaiki di situ, kayak gitu. Oke, semoga terjawab. Oke, di sini ada pertanyaan lagi dari Muhammad Abdul Luai Gazi'at. Jadi Kak izin tanya, surat rekomendasi kampus itu bagaimana ya? Ini Mbak Lutfa jawab langsung gimana? Langsung aja ya kali ya. Nah, surat rekomendasi kampus itu kalian mintanya di bagian fakultas masing-masing bagian kemahasiswaannya ya. Misalkan nih kalau itu dari jurusan atau fakultas mana ya si Muhammad Abdanu? Ya Mbak, ya Kak. Dari administrasi pendidikan.
Oh ya, kalau misalkan dari situ coba ditanya BEM-nya, apakah pihak BEM yang advokasi ya, bagian advokasi itu yang membuka pintu jembatan antara mahasiswa dan dekanat atau enggak gitu. Soalnya kalau di peternakan sendiri itu pihak advokasinya itu menampung gitu nama-nama yang mau minta surat rekomendasi gitu. Jadi nanti pihak advokasinya apa yang meminta kepada pihak bagian kemahasiswaannya. Tapi kalau misalkan nggak belum dijembatani sama pihak advokasi, kamu bisa menghubungi kemahasiswaan fakultas kamu aja mengenai surat rekomendasi tersebut. Gitu, alurnya seperti apa gitu. Ada feedback nggak? Berarti itu hubungin yang BEM itu ya Kak? Ya coba tanya BEM di fakultas kamu dulu, apakah Oh, ada apa sih, ada program itu atau enggak gitu. Tapi kalau belum ada, kamu bisa langsung menghubungi di apa kemahasiswaannya gitu. siap, terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Oh ya Mbak Lutfa, Mm-mm. pertanyaan, apa bedanya surat rekomendasi dengan surat tidak menerima beasiswa lain? Sebenarnya itu sama, cuma beda apa penulisannya aja ya. Kalau di KSE itu sama. Kalau kamu pihak fakultas nulisnya surat tidak menerima beasiswa dari pihak lain, itu artinya itu rekomendasi. Tapi kalau di kop suratnya surat yang merekomendasikan gitu ya, itu nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Karena ada yang berbeda kalau nggak salah di fakultas mana aku lupa. Tapi kalau eh, dua arti itu sama kalau di KSE ya. Oh ya Mbak, di sini ada apa namanya yang tanya gini. Ntar aku bacain ya Mbak. Hmm. Oh ya Kak, untuk kolom keterangan ayah dan ibu dijelasin tentang apa ya? Kalau kolom yang ayah dan ibu ya, itu bisa dijelasin kondisinya sekarang, misalkan bagian pekerjaannya, bagian kesehatan, kondisi kesehatannya itu bisa dijelaskan. Kalau misalkan sehat walafiat gitu ya, itu jelasin aja sehat, kondisi orang tua sehat gitu. Kalau lagi maaf sakit, jelasin sakitnya apa gitu. Kalau maaf ya kalau sudah meninggal, itu bisa dijelasin sudah meninggal kayak gitu. Atau yang misalkan tidak berpenghasilan ya orang tuanya itu bisa dijelasin di kolom itu juga. Gitu. Sedikit tambahan, misalkan nih, tadi kan Mbak Lutfa menjelaskan tentang orang tuanya kerja apa, di bagian apa, kemudian kesehatan orang seperti apa, maksudnya kesehatan orang tua itu seperti apa, dan tambahan lagi orang tua yang menafkahi di keluarga itu menanggung berapa orang di dalam rumah seperti itu. Iya itu boleh juga. Misalkan seperti ini, ayah saya kerja sebagai karyawan swasta di sini bagian ini. Nah, ayah saya kebetulan dalam kondisi sehat, namun ayah saya saat ini menanggung satu istri, berapa orang anak, dan keluarga yang lain sebutkan. Jadi di situ akan nanti dipertimbangkan oleh pihak yayasan. Oh iya ya, emang betul orang ini emang butuh beasiswa seperti itu. Seperti itu ya. Semoga menjawab. Oke, di sini ada yang mau tanya lagi nggak? Kalau misalkan ada yang mau tanya lagi, aku buka termin yang terakhir. Oke, sama-sama. Jadi intinya gini ya, intinya untuk kalian teman-teman pejuang beasiswa KSE itu harus sabar menghadapi regol yang terkadang error, terkadang tiba-tiba hilang esainya. Nah, saran dari kami tulis esainya terlebih dahulu di Word atau di dokumen. Kemudian ketika teman-teman sudah punya waktu luang untuk mendaftar di Regol dan mengisi data-data yang dibutuhkan, itu teman-teman
isi dan kopas dari Word-nya, esainya, dengan catatan tidak boleh memplagiasi karya orang lain, seperti itu. Karena ketika teman-teman memplagiasi karya dari orang lain, itu akan mengurangi nilai teman-teman, karena tidak dianggap tidak mempunyai kreativitas dan tidak ada inovasi terbaru gitu, misalkan seperti itu. Terus yang kedua, pelajaran dari pendaftaran regol ini, regol KSE, teman-teman dituntut untuk rinci, detail, dan apa ya, aku kurang apa gitu. Maksudnya teliti, harus teliti, disiplin juga. Karena untuk teman-teman yang rebahan, banyak rebahan, karena ini kan kita cuma dibuka seminggu regolnya dari Universitas Brawijaya. Jadi teman-teman manfaatkan betul-betul waktu yang ada seperti itu. Dan betul-betul diperhatikan permintaan dari pihak beasiswa itu apa aja yang ditanyakan, apa yang diminta itu disesuaikan seperti itu. Nah, untuk teman-teman yang mau tanya, dipersilakan ya. Jadi di sini di termin terakhir ini aku akan kasih kesempatan dua orang aja sebelum aku tutup seperti itu. Oh ya, di sini ada yang tanya Mbak Lutfa. Nih, Kak, izin tanya, kolom-kolom yang ada tulisannya bila ada, contohnya kolom wali, karena sudah ada orang tua, dikosongi saja atau ditulis 0, atau strip, atau bagaimana? Oke, silakan Mbak Lutfa. Ya untuk pertanyaan itu dikosongin aja kalau nggak ada gitu. Jadi nggak usah di nol. Kalau buat nol itu kalau ada yang berkaitan dengan keuangan kayak penghasilan kayak gitu. Nah, kalau untuk teman-teman ada kendala regolnya itu belum pernah mendaftar ya, belum pernah mendaftar, tapi di situ keterangannya sudah terdaftar. Nanti kalian bisa ngehubungi panitia aja ya mengenai kendala itu. Nanti kalian bisa sebut nama, NIM, terus angkatan sama fakultas atau jurusannya itu apa kayak gitu. Ada feedback nggak dari pertanyaan yang tadi tuh yang dikosongkan tadi? Tidak ada, terima kasih Kak. Oke, sama-sama. Oh iya Mbak Lutfa, ini pertanyaan terakhir. Ini ada tanya seperti ini. Kak izin bertanya, misal tagihan listrik dibayar dari perusahaan tempat orang tua bekerja, jadi tagihannya diisi apa ya Kak? Gitu bilangnya. Kalau bisa ditanyain struknya ada apa enggak. Itu kalau nggak salah sih setahu aku ya itu ada bukti struknya, diminta aja dulu buktinya ya. Gitu. Oke, jadi di sini sebagian besar pertanyaan sudah dijawab dan sudah dibuka hingga 5 termin. Nah, harapannya di sini teman-teman bisa mengikuti seleksi dari oprek beasiswa KSE, dan harapannya teman-teman yang memang betul ingin mendapatkan beasiswa KSE, mendapatkan beasiswa KSE di tahun ini dan menjadi bagian keluarga besar dari KSE seperti itu. Nah, rangkuman dari pertemuan kali ini yaitu teman-teman diusahakan tidak mencontoh karya orang lain dan tidak memplagiasinya, apalagi copy paste, kopas. Nah, karena di sistem penilaian beasiswa itu juga penting. Kemudian dari rangkuman Mbak Lutfa tadi bilang, kalau misalkan membuat esai itu diperhatikan SPOK-nya. Jangan bertele-tele dan jangan terlalu panjang. Kalau misalkan panjang namun to the point juga nggak apa-apa. Kalau pendek to the point juga nggak apa-apa, asalkan poin yang diminta oleh beasiswa itu masuk. Gitu. Ya, jangan sampai tanya apa, tapi jawabannya apa gitu loh. Misalnya kan tanya A, jawabannya B. Jadi harus benar-benar diperhatikan pertanyaan dari KSE itu apa, yang diminta apa, jawabannya harus disesuaikan. Seperti itu. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih kepada Mbak Lutfa
yang Boleh telah kasih saran sedikit nggak, Fani? Nah, buat teman-teman yang nanti akan menulis esai mungkin malam ini, kalian menulis sesuai kondisi saat ini aja. Kalian tuh lagi apa, butuh beasiswa itu untuk apa gitu. Jadi urgensi kalian nulis itu kondisi saat ini aja ya, jangan kondisi yang sebelumnya gitu. Nah, ditulis secara rinci, secara singkat, padat, dan efisien juga. Jadi biar nanti apa dan juga dikemas dengan bahasa yang mudah dimengerti ya. Jadi pas reviewer membacanya, oh udah tahu poin pentingnya apa peserta atau pendaftar ini menyampaikan apa kayak gitu. Itu sih masukannya. Semangat terus buat teman-teman. Kalau yang mau bertanya ke panitia, tanya aja nanti di grup krisis centernya. Kasih. Oke, itu merupakan saran dari Mbak Lutfa, mungkin sebagai masukan buat teman-teman yang ingin mendaftar di beasiswa KSE. Harapannya semoga apa yang teman-teman ikhtiarkan hari ini mendapatkan hasil yang maksimal, dan apa yang teman-teman perjuangkan hari ini mendapatkan hasil sesuai dengan perjuangan teman-teman. Kami tunggu di keluarga besar di Karya Salemba 4 di Paguyuban KSI Universitas Brawijaya. Sekian dari saya moderator sebagai yang intinya yang menemani Mbak Lutfa dalam acara ini. Semoga apa yang kita usahakan hari ini sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Foto bareng dulu yuk. Oke. Foto sebentar ya teman-teman, tolong dinyalakan kameranya sebelum meninggalkan room. Bisa onin ya kameranya. Ilham yang pandu kan ya? Bahkan nanti kalau tag page-nya hitung ya. Oh ya, silahkan teman-teman. Mohon bantuannya untuk on-cam semua. Nanti dihitung ya, Mas. Iya, siap. Ayo, Rek, semuanya. Biar segera bisa diakhiri. Teman-teman KSE juga, Rio mungkin. Alivia. Udah Ini bisa baru. Kenapa? Kenapa ya? Udah, begini aja ya. Oke, 1, 2, 3. Sebentar ya, satu lagi. Ya. 1, 2, 3. Terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman panitia. Maaf. Teman-teman, aku izin ya. Alhamdulillah selesai. Final. Makasih, Rek. Panitia. Ini Atfa juga, makasih. Ini udah kita semua belum sih? Tadi lu yang on cam lu baru dikit. Gak usah males ya. Kayak mereka malu-malu. Ya aku bingung tahu.
Ini yang record siapa? Aku, Kak. Oh, buka room lagi. Apa mau pakai ini aja? Apa ya tuh? Di save aja dulu recordnya, Fit.